Renungan hari Senin 31 Januari 2022. Pesta peringatan Santo Yohanes Bosco, Imam. Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 15 ayat 13-14, ayat 30, bab 16 ayat 5-13a. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 1-20. Saudara-saudariku terkasih, penderitaan karena penyakit yang silih berganti dialami oleh seseorang sering menjadikan orang itu bosan dengan hidupnya, menganggap dirinya tidak berarti, dan selalu beranggapan bahwa kehadiran orang lain menjadi lawannya. Saya bisa memahami ungkapan dari orang yang kerasukan roh jahat dalam kisah Injil hari ini. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Daud yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dua hal dapat ditafsir dari ungkapan ini. Di satu pihak saya bisa mengatakan, orang yang kerasukan setan ini beranggapan bahwa penderitaan yang dialaminya adalah siksaan dari Allah sendiri. Dan di pihak lain, setan merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Setan merasa hidupnya dalam diri orang itu sangat terancam dan Allah akan membinasakannya. Teriakan protes dan permohonan orang yang kerasukan setan ini ditanggapi serius oleh Yesus. Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Perintah yang sangat tegas dari Yesus agar roh jahat itu tidak lagi berkuasa dan menjadikan orang ini menderita menjadi momen penting bagi kita untuk semakin percaya akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Sabdanya sangat berkuasa karena Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Kuasa setan sebesar apapun dapat dikalahkannya. Perintah Yesus ini juga bernada permohonan agar Ia tidak menyiksa lagi manusia. Maka Yesus mencoba membuka dialog dengan setan itu dengan sebuah pertanyaan, siapa namamu? Jawaban yang diberikan adalah, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon agar Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Maka permohonan mereka adalah, suruhlah kami pindah ke babi-babi itu dan biarkanlah kami merasuki mereka. Terhadap permohonan ini Yesus mengabulkannya. Maka ribuan babi jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam laut dan mati lemas di dalamnya. Yesus tidak menghendaki agar hidup manusia disiksa oleh kuasa kegelapan dan setan atau roh jahat. Dan sesuai komitmen panggilan dan perutusannya, Ia harus menyelamatkan manusia dari kuasa kegelapan atau setan itu. Ia tidak kompromi dalam soal ini, karena kehadiran manusia di dunia ini untuk mengalami pembebasan, kehidupan, dan kasih, bukan penderitaan dan kesengsaraan karena lilitan persoalan yang disebabkan oleh kuasa kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita terhadap tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus? Konteks hidup kita di era yang serba modern dan canggih ini sebetulnya penuh dengan tanda-tanda kuasa kegelapan. Orang dikuasai oleh kecanggihan perkembangan zaman, pendewaan harta, gadget menjadi teman hidup yang sangat intim dan membahagiakan. Manusia, suami istri, kadang dirusakkan oleh gadget. Kekuasaan, kenikmatan, narkoba, judi,
miras merupakan indikasi kekuasaan iblis yang sedang merasuki hidup manusia, hidup kita dan keluarga kita di zaman ini. Maka perlu tanggapan serius dari kita. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus dan berkomunikasi dengan Dia. Datang kepada Yesus dan mengkomunikasikan persoalan hidup kita dan sesama kita dengan Dia. Yang perlu kita lakukan adalah hadir di hadapannya dan memohon agar iblis itu tidak lagi menguasai kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat kepada firman Allah, karena firman-Nya penuh kuasa dan akan menjadi sumber hidup dan kekuatan kita. Inilah kunci kemenangan kita untuk mengalahkan kuasa roh jahat. Mari mencoba dan selalu percaya bahwa bersama Yesus segala kuasa kegelapan akan dihalaukan, dikalahkan. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami.